Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Salam dahsyat, selamat pagi Smart Listeners. Senang sekali saya William Darmawan kembali menyapa pagi hari Anda di menjelang akhir tahun ini ya. Nggak kerasa kita sudah memasuki akhir tahun, kira-kira ya sekitar 10 hari lagi menyambut tahun 2023. Semoga tahun-tahun sebelumnya, tahun 2022 berjalan dengan dahsyat dan tahun 2023 lebih dahsyat lagi. Dan sebenarnya pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat topik yang tentunya sangat menarik sekali, yaitu bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Mungkin nggak ya? Semuanya mungkin ya kalau bersama dengan Mbah Dahsyat. Ada Pak Tung Desem Waddingin. Selamat pagi Pak Tung. Selamat pagi Pak William Darmawan yang dahsyat, dan selamat pagi untuk smart listener seluruh Indonesia dan seluruh jagat raya yang saya cintai. Semangat, 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 yes. Pak Tung, akhir tahun nggak jalan-jalan nih Pak Tung? Ini sih sebetulnya baru jalan-jalan. Oh, baru mulai jalan-jalan nih. Di Pak Tung ya, lagi di Singapura. Kayaknya seru banget nih sambil jalan-jalan tapi berbagi ilmu ya. Untuk smart listener semua yang pagi hari ini juga sedang menyaksikan kami di YouTube, boleh ya ke YouTube Smart FM nih. Pak Tung, boleh dong liatin Singapura pada pagi hari ini. Nah, ini kita buka tirainya dulu, kita buka tirainya. Wah, matahari baru terbit di sini nih. Wah, ini matahari baru terbit. Ini wheelnya di sini. Wah, ini pemandangannya so beautiful. Kamarnya. Ya, ini di itu langsung kalau F1 tinggal nonton di bawah itu ada F1. F1 di sana, F1. Balapan F1-nya di sana. Nah, ini di yang tiga itu kan Marina Bay Sands, terus kemudian yang ini ya Ferry wheel-nya. Ya, gimana Pak Tung? Singapura udah rame ya Pak Tung ya? Sudah rame, dan saking ramenya mereka juga di sini udah tidak pakai masker. Jadi kemana-mana tidak pakai masker, kecuali pergi ke rumah sakit, kecuali pergi ke naik MRT, kecuali naik bis umum 3. Jadi di mall juga nggak pakai masker sudah. Kemarin nonton bola, wah ya saya nonton di keramaian gitu, toh dilihat yang di bawahnya, wah rame untel-untelan ya nggak pakai masker dan nggak peduli semua. Sedangkan kalau akhirnya saya nonton di dalam kamar aja. Oh. Tapi ya, memang suasana juga seru ya Pak. Argentina dan pencinta Messi gitu ya. Jadi kalau nonton Instagram saya pada geli itu mereka. Karena pada waktu Messi ngegolkan saya gol gitu, pada waktu Mbappe gol. Terus saya pakai kaos saya bahagia nonton dewe Indonesia. Apapun yang terjadi, mau Mbappe menang, mau Prancis menang, mau Argentina menang, saya tetap bahagia. Okay. Enaknya orang yang kagak taruhan. Apalagi kalau ada taruhan, terus kemudian modalnya sudah kalah di babak awal, terus pakai pinjol mate kon gitu ya. Kapan? Ya, yang taruhan ini ya 50-50 ya Pak Tung ya. Kalau kita melihat Piala Dunia kemarin itu seru banget, dramanya dapet, ya. Kemudian juga menghibur, dan ini kayaknya tontonannya tuh nggak kerasa loh, sampai 2 jam kita nonton itu deg-degan terus ya nggak sih Pak Tung? Serunya gak karu-karu. Oke Pak Tung, kalau boleh tahu kemarin ngejagoin siapa Pak Tung? Ngejagoin tim mana? Kalau saya ini kan, jadi saya ini pendukung Prancis gitu, dan saya bahagia, saya senang, saya berharap kalau Argentina yang menang. Oke, jadi bisa. Okay. Jadi mau menang manapun, betul kan? Nah, istri saya pasukan pembela Argentina. Waduh. Tapi dia baik hati ketika Argentina sudah menang 2-0. Ya Tuhan, tolong dikasih Prancis gol 1. Begitu gol 1, oke. Begitu gol 2, wah. Tapi Pak tuh surprise gak pas tahu kalau Prancis bisa menyusul 2 gol? Sangat surprise, dalam cuma 2 menit. 1 menit sudah tahu-tahu wah ngegulin Mbappe lagi kelihatan hebat. Okay. Luar biasa Mbappe-nya. Oke, luar biasa ya, penuh dengan kejutan. Dan tentunya Smart Listeners di pagi hari ini juga Anda semua bakal banyak kejutan juga ya, karena topik yang kita bahas pada pagi hari ini itu adalah bagaimana memulai bisnis
tanpa modal. Siapa tahu tahun depan merupakan tahun kejutan untuk Anda karena Anda bisa membangun bisnis ya tanpa modal. Pak Tung, kita ke topik pada pagi hari ini sebelum jeda. Ya. Membangun bisnis tanpa modal, mungkin nggak ya Pak Tung? Jadi kalau boleh diomong itu jadi hari ini orang-orang yang kaya itu 80% bukan karena bapak ibunya kaya, karena dia kaya dari nol. Nah, kalau dari nol kan tanpa modal juga. Jadi ada 3 cara gitu ya. Nomor 1 kan Anda mulai bekerja dan kemudian Anda menabung, mengumpulkan ilmu gitu ya, mengumpulkan kenalan, mengumpulkan uang. Nah, itu kan tanpa modal juga. Jadi Anda mulai start dengan bekerja kepada orang lain. Nabung apa? Nabung ilmu, nabung teman, dan nabung duit. Jadi itu yang jurus yang pertama. Jurus yang kedua, jadi kalau Anda ceritanya begini, yang kedua ini Anda bisa jadi makelar. Jadi kalau makelar kan tanpa modal tuh. Nah cuma makelar itu ada makelar kecil, ada makelar menengah, dan ada makelar besar kan begitu. Jadi Anda bisnis tanpa modalnya seperti apa? Ya memang yang ketiga itu kalau Anda istilahnya dipercaya bergaul dengan orang, Anda setor apa sih tanpa modal? Modal itu kan sebenarnya bukan hanya uang. Jadi kita berkesan selalu tidak pakai modal. Masih ingat ya 2 minggu yang lalu kan saya sharing 3 hal yang saya pesan kepada anak saya tentang di bisnis. Nomor 1 harus bisa punya manfaat, yang kedua harus bisa mulai bisnis tanpa modal yang kita bahas sekarang. Kemudian yang ketiga itu kalau Anda mau bisnis itu belajar 3 hal. Nomor 3 ada 3 hal. Menemukan peluang gitu ya, bagaimana menemukan. Yang kedua menangkap, yang ketiga bagaimana mengelola dan membesarkan peluang. Itu yang Oke. Tahan dulu Patung supaya Smart Listeners penasaran ya. Dan tentunya pengantar dari Patung ini juga mengajak Anda untuk berpartisipasi Smart Listeners di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Silahkan kirimkan pertanyaan ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Dan kami undang Anda juga untuk bergabung menyaksikan live streaming di YouTube Smart FM. Caranya gampang sekali ya. Di YouTube Smart FM ketik saja live streaming akan muncul perbincangan saya dengan Pak Tung di pagi hari ini. Kami kembali setelah yang berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk. Tentunya Anda bersama dengan saya William Darmawan dan Smart Listeners kami undang partisipasi Anda di 0812 11 12 959. Dan kami undang Anda juga untuk menyaksikan secara live streaming di YouTube Smart FM. Ketik saja live streaming di YouTube Smart FM. Baik, topik kita adalah memulai usaha atau bisnis tanpa modal. Mungkin nggak ya? Semuanya mungkin, apalagi mendapatkan motivasi dari Pak Tung Desem Wadingin. Pak Tung tadi sudah di-highlight sedikit ya tentang yang pertama kita perlu menabung ilmu, menabung teman, dan juga menabung apa lagi nih Pak Tung? Boleh dibahas lebih mendalam lagi Pak? Ya, jadi saya gambar besarnya dulu ya bagaimana mulai bisnis tanpa modal. Jadi nomor 1 itu Anda bisa kerja terlebih dahulu, nabung ilmu, nabung kenalan, dan nabung uang. Setelah Anda punya ilmu, Anda punya kenalan, punya uang, kan mulainya berarti tanpa modal tuh. Anda membantu orang lain dulu kerja terlebih dahulu. Setelah itu baru Anda mulai bisnis sendiri. Nah, yang kedua, Anda jadi makelar. Makelar ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Yang ketiga, Anda mentukar ilmunya Anda, waktu kenalan Anda, dengan saham. Bedanya apa Pak dengan yang pertama? Yang pertama kan kita mulai tanpa modal gitu ya. Jadi ya kita bekerja aja, kerja ikut orang. Jadi tukar waktu Anda dengan ilmu, kenalan, dan uang. Setelah Anda dapat ilmu, kenalan, dan uang, Anda mulai bisnis sendiri. Nah, kalau yang ketiga ini, enggak. Anda punya pengetahuan. Dari pengetahuan ini, Anda tukar dan Anda bisa langsung dapat saham. Anda punya kenalan, bisa langsung dapat saham. Jadi, Anda punya waktu. Yang lain kan tidak punya waktu, tapi punya ilmu, punya modal, gitu ya. Anda mau mengerjakan, Anda dapat saham. Jadi, langsung jadi part of the pemilik, gitu ya. Part of the owner dari perusahaan. Jadi kalau yang nomor 1 kan Anda kerja dulu dan akhirnya Anda punya perusahaan sendiri kan gitu ya, dengan pengalaman Anda buka sendiri dengan uang Anda. Tapi kalau yang nomor 3 langsung dengan uangnya orang lain, dengan ininya Anda menukar dengan ilmu yang Anda ketahui dan kenalan yang Anda ketahui, dan ini langsung dapat share. Oke, mari kita bahas satu-satu. Siap? Ya, silakan Pak Tung. Ya, jadi kalau Anda kerja dulu,
Anda mau nabung ilmu kenalan uang, kelemahannya orang, jadi datang ke tempat orang yang kaya itu, ya ini. Jadi kalau bukan minta sumbangan, kemudian minta kerjaan, minta utang yang parah, tiga-tiganya diminta, utang, kerjaan, kenalan, semuanya diminta, itu kan jadi parah kan gitu ya. Sudah datang, minta utang, minta sumbangan, minta kerjaan. Loh, katanya Pak Tung kerja lebih dahulu, yes. Jadi kalau Anda datang kepada orang yang jauh lebih kaya, apalagi Anda tidak punya ilmu, Anda tidak punya background, jadi Pak William zaman dulu lulusan UI, kalau saya tidak digaji 8 juta saya tidak mau. Iya, pernah viral ya. Dulu dong, tadi anaknya orang kaya kan punya standar, ya toh. Tapi kalau berarti kan dia tidak perlu pekerjaannya. Tapi kalau Anda bukan anaknya orang kaya dan mungkin bukan lulusan UI, jadi tidak bisa nyombong. Jadi terus bagaimana saya bisa mulai? Ya Anda datang dengan satu postur, I will help you. Dengan katakan baik-baik. Mulai bisnis dengan Anda bekerja kepada orang lain, padahal Anda tidak punya ilmunya, tidak punya gelarnya, tidak punya kenalannya. Jadi bagaimana kita bisa diterima memulai bisnis kita dengan bekerja kepada orang lain? Jadi nomor satunya, saya di Singapura ini jadi ingat salah satu teman dan guru saya yang meninggal dunia, namanya Belum Tan. Belum Tan ini orang yang pertama yang ngajarin saya cash flow game-nya Robert T. Kiyosaki, cash flow game, main seperti monopoli begitu. Dan itu sungguh amazing. Dulu saya datang ke sini, saya belajar, akhirnya jadi even pada waktu tsunami pun dia tsunami tuh. Ayo, Mr. Tong, we go to Phuket, we buy many things here. Jadi ketika dia adalah orang yang loh ini peluang gitu, kalau nanti akan naik lagi. Nah terus kemudian tapi meninggal, baru aja meninggal di Vietnam pada waktu dia. Nah, suami istri sudah meninggal. Tapi itu yang saya ingat gini, Belum Tan ini adalah anak jadi seorang kuli bangunan. Di zaman dulu Singapura ketika mulai lagi meledak, nah jadi dia orang tuanya datang di sini perantauan dari Tiongkok sana jadi kuli di pelabuhan. Dia nonton kapal-kapal besar, wah terus kemudian ada galangan-galangan kapal, wah saya pengen punya galangan kapal kan gitu ya. Yeah. Bagaimana seorang anak kuli angkut ini pengen jadi punya galangan kapal? Ya akhirnya tadi dia sekolah, ya kemudian dia tidak punya gelar yang memadai untuk jadi pengusaha top ataupun jadi tidak punya modal juga, tidak punya ilmu, ya dia ngelamar kerja pokoknya I will help you, saya orang yang rajin, orang yang semangat, bisa dipercaya, saya mau belajar, kasih kesempatan saya. Wah kita tidak butuh karyawan, ya sudah saya kerja, tidak usah digaji dulu, tidak apa-apa. Loh ini anak orang miskin tidak digaji makin tidak makan loh. Alah kalau tidak kerja tetap makan nggak? Tetap. Yang nanggung siapa? Orang tua, IMF toh, istri, mertua, family gitu ya. Yang nanggung langsung IMF. Nah, dia masih sama orang tuanya juga. Orang tuanya yang nanggung, yang bayarin. Tapi dia kan sudah punya pekerjaan toh. Mendadak sudah punya ilmu toh. Mendadak sudah punya pengalaman toh. Nah, ternyata dia kerjanya bisa dipercaya, malah ya sudah kami jadi karyawan tetap. Nah, dapat gaji. Tapi udah karyawan tetap, dia nomor satu cari ilmunya dulu. Oke. Jadi ingat ya, jadi kalau Anda kerja dulu, nabung itu nabung ilmu dulu. Ya. Jadi jangan bayarannya berapa ya kayak tadi semena-mena, ya boleh sih haknya Anda. Tapi kalau siapa butuh siapa, kalau Anda butuh pekerjaan, butuh ilmunya ya Anda nggak usah hitungan dulu, yang penting ilmunya. Dan yang lebih menarik lagi, dia ilmu dan kenalan, uang ya sudah disambil jalan. Satu hari dia sudah di bagian marketing yang wah dapat komisi, dapat ini. Dia bilang saya tak bagian yang di pergudangannya aja, yang di ini. Lu nanti kalau di gudang itu tidak dapat komisi, tidak dapat gini, nggak apa-apa. Yang penting dia dapat ilmunya. Jadi dia dapat ilmunya semua, dapat ilmunya. Satu hari dia mikir, oh iya kenapa nggak saya buka di Batam? Galangan kapal di Batam aja. Nah kan gitu toh. Di Batam lebih murah. Makanya nih saya kemarin kan dari Batam, terus sekarang di Singapura. Batam itu pemerintah sekarang lagi membangun yacht, bukan yacht, jadi namanya apa, port untuk peti kemas terbesar di Indonesia, untuk supaya dari Singapura bisa belok ke tempat kita. Ya very good. Nah itu sama, galangan kapal dia belokin. Nah kalau yang ini dia ngajak bosnya, ya tadi tahun sebelumnya pakai jurus nomor 3, bos yuk buka yuk gitu. Tapi dia bosnya ternyata tidak mau. Tapi kan dia sudah punya ilmu dan punya kenalan toh. Oh saya sudah berpengalaman nih 12 tahun di galangan kapal, mau buat, ayo. Udah ada bos lagi jadi pemodalnya dia. Akhirnya dia buka galangan kapal di Batam. Di Batam, oke. Pengalaman yang sangat luar biasa ya Pak Tung ya. Nah, kalau dari ceritanya Pak Tung, ini artinya bisa dikatakan para karyawan, kemudian para pekerja yang ada sekarang, itu sebanyak-banyaknya cari ilmu di tempat bekerja kita, kemudian perbanyaklah kenalan,
kemudian terapkan itu untuk membuka usaha ke depannya. Apakah harus Ya, seperti itu atau gimana nih Pak? ya, kalau Anda istilahnya mau bisnis tanpa modal dengan jurus yang pertama kerja terlebih dahulu, ya memang cari ilmunya dulu. Jadi kerja, kesalahan orang pertama kali kerja ikut orang itu, yaitu apa? Mhm. Kepengen dapat duit terus gitu loh ya. Jangka pendek itu hanya setelah dapat duit selesai. Padahal yang lebih penting itu adalah ilmunya. Kayak saya pribadi, zaman dulu saya kerja di BCA. Tanpa saya kerja di BCA, enggak jadi Tong Desember ingin hari ini loh. Mhm. Kok bisa? Ya karena saya di BCA tuh saya belajar mau pada waktu itu bumi gonjang ganjing, saya gajinya lebih kecil banget, dan kalau sekarang kan gajinya besar, oke. Bahkan dapat opsi saham, dapat apa, jos. Tapi kalau saya dulu kan enggak ada opsi saham dan gajinya kecil karena dianggap saya sebagai anak kemarin sore yang baru kerja. Tapi mungkin saya satu-satunya ini yang saya klaim, kalau salah tolong diralat gitu ya. Mungkin satu-satunya orang di BCA yang pernah belajar di semua divisi BCA. You name it, kan. Mau di logistik saya pernah. Corporate planning saya pernah. Mau di mana? Treasury tentu saja pernah. Di keuangan pernah. Di consumer banking tentu saja kan gitu ya Pak. Mana mentor saya, pembimbing saya. Mau di apa? Di HRD tentu saja gitu ya. Mau di mana lagi? Ayo sebutkan. Semua divisi yang bermasalah saya pernah. Jadi minimal seminggu 2 minggu saya belajar. Bahkan saking seringnya saya minta belajar, pernah dilarang untuk belajar. Kalau saya jadi wakil pemimpin di BCA dan kemudian saya minta training lagi ke kantor pusat untuk magang di satu tempat 2 minggu, dilarang. Begitu dilarang, saya bilang sama kepala wilayahnya tuh, boleh nggak kalau cuti? Jawabannya boleh. Kalau cuti sih terserah kamu. Saya cuti, saya berangkat. Nah ini Pak Petrus L. Karim yang sekarang jadi direktur utama BCA Finance, silakan tanya gitu. Ada dia ngomong, tuh saya dengar itu kamu itu baru apa itu, jadi kamu ini cuti ya? Datang ke BCA, iya. Cuti itu kamu ke Anyer atau ke puncak sana, cuti ke BCA lagi. Kurang kerjaan apa gimana? Kurang kerjaan, kurang ilmu, darling. Oke. Jadi saya hari ini terbentuk di BCA, belajar dari semua divisi itu ilmunya yang luar biasa. Ya. Kalau enggak, saya hanya satu doang, kemudian keluar dari BCA, ya dapatnya ahli cuma satu bidang. Tapi karena saya belajar banyak hal, jadi dan yang paling penting belajar banyak hal tadi, saya enggak perlu paling tahu, tapi saya tahu orang yang lebih tahu dari saya. Jadi something happen saya bisa tanya. Ya, kalau belajar dari pengalamannya Patung waktu saat bekerja, artinya kita perlu menggali berbagai macam ilmu ketika kita berada di sebuah perusahaan, atau jika Anda sekarang saat berada di perusahaan sedang bekerja, silakan gali banyak ilmu karena disitulah Anda bisa banyak belajar untuk kedepannya ya Patung. Ya, kerja ikut orang, belajar dulu ilmunya, dengan Anda punya, dan Anda nggak hitungan, dibayar berapa dulu, lembur dibayar berapa dulu. Ya, susah ngomong. Jadi ketika Anda tidak hitungan, Anda berperilaku menyenangkan, Anda merevolusi karir Anda juga di dalam perusahaan. Anda jadi orang yang dibutuhkan. Jadi jurus yang pertama tanpa modal, kerja dulu, nabung. Nomor 1 nabung apa? Ilmu. Yang kedua nabung kenalan. Kita baru nabung uang. Jadi kalau digaji besar ya jangan ditolak. Tapi berat tuh. Saya share. Kalau Anda digaji besar itu sulit untuk keluar. Nanti kita ngobrolin lebih mendalam lagi ya, Smart Listeners ya. Dan Smart Listeners kami undang Anda berpartisipasi di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan sekali lagi juga kami sedang live streaming di YouTube Smart FM. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, dan topik kita adalah memulai bisnis tanpa modal. Tadi Pak Tung di segmen sebelumnya sempat memberikan ilmu, dan Smart Listeners kami undang Anda berpartisipasi di WhatsApp 0812 11 12 959. Silahkan kirimkan WhatsApp-nya sekarang juga ya. Nanti kalau akhir-akhir biasanya pada rame nih ya, nanti malah nggak sempat dibacain. Dan kami undang Anda juga untuk ikutan menyaksikan di live streaming YouTube Smart FM. Baik Patung, tadi sudah dijelaskan tentang nabung ilmu, nabung teman, dan nabung uang. Nah, bagaimana nih Patung dengan para karyawan yang sepertinya gajinya ini lumayan, kayaknya kalau keluar nggak berani gitu ya? Atau malah ada opsi lain, misalnya sambil kerja, sambil usaha. Nah, ini gimana? Dan bagaimana pula dengan yang gajinya pas-pasan, Patung? Silakan. Ya, bisa. Jadi kalau Anda gaji pas-pasan kan tetap harus nabung, atau istilahnya gini, kalau Anda jadi karyawan, Anda pengen memulai bisnis, ada 3 jurus. Nomor 1, bakar kapal. Masa bodoh sudah tahu bakar kapal, Anda keluar, itu bakar kapal.
Nah, kemudian yang kedua, itu adalah satu jurus yang namanya injak dua kapal. Injak dua kapal itu Anda mulai usaha, istri Anda masih bekerja, atau Anda usaha kerja pada waktu adik Anda suruh nunggu, atau Anda punya karyawan, Sabtu Minggu Anda ngawasin. Kan gitu toh? Jadi injak dua kapal. Nah, sampai kapan Anda injak dua kapal? Ya biasanya kalau bisnis Anda sudah menghasilkan lebih dari gaji Anda, ya sudah, berarti Anda harus cabut. Yang ketiga, yaitu satu jurus yang namanya cuti unpaid. Cuti unpaid itu, ya Anda alasan sekolah lagi, apa, ya boleh, nanti sekolahnya dibalik. Sekolahnya Sabtu Minggu. Tapi Senin sampai Jumatnya Anda mulai bisnis Anda sendiri. Tapi betul sekolah, gitu ya. Nah, pertanyaan gini, dari 1, 2, 3 ini apa yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan adalah cadangan. Jadi kalau saya pribadi itu saya siapkan cadangan sampai 3 tahun. 3 tahun itu if something happen, tabungan saya cukup untuk membiayai keluarga saya. Dan cadangan ini tidak saya gunakan untuk modal bisnis. Bisnisnya tanpa modal gitu ya, pakai makelar terlebih dahulu. Atau modalnya minim gitu ya, baik di seperti multi level, Anda di asuransi, atau jadi makelar rumah, atau makelar mobil, jadi bisnis awal yang untuk mengumpulkan massive income, duit lebih banyak. Tapi boleh dikata tanpa modal karena pakai jurus yang kedua. Kalau tadi kan kerja dulu, nabung ilmu, kenalan, dan uang. Nah, terus kemudian kalau sudah punya uang, minimal, kalau saya bilang minimal 6 bulan lah. Jadi karena bisnis Anda kan masih belum tentu. Namanya bisnis kan bisa untung, bisa nggak untung. Even Anda beli franchise top semacam McDonald pun, apakah 100% untung? Belum tentu ya. Belum tentu, 6% masih tutup. Tapi kalau memang mental Anda seorang mental yang hobinya BEJ, blame, excuse, and justify, ya mau jadi karyawan yang tidak sukses, mau jadi bisnismen yang tidak bakalan sukses. Karena orang yang blame, menyalahkan orang lain, dia tidak meningkatkan diri. Orang yang excuse, yang dia alasan, dia tidak take action. Orang yang justify, yang membenarkan orang lain lebih hebat, dia tidak akan mau belajar dari orang-orang yang lebih hebat. Zaman dulu di ATM saya meledak, pemegang kartu ATM di Malang meledak, boom. Saya sharing, saya itu hobi sharing dari dulu, tidak menyimpan rahasia, saya buka rahasia. Sharing Surabaya bilang, terang aja. Malang itu kan kotanya kota pelajar, jadi lebih mudah mengedukasi pelajar daripada ini. Dia membenarkan saya lebih sukses tanpa mau belajar kelebihan saya apa. Kalau saya tidak peduli, ada orang-orang yang lebih, misalnya Serang. Serang itu kota kecil di Banten, tidak mungkin lebih banyak penduduknya aja kalah banyak dibanding dengan Malang. Tapi pertumbuhannya secara absolut menang saya secara jumlah angka. Tapi secara persentase dia lebih tinggi. Ya saya tetap belajar caranya. Nah, ketika Anda terus mau belajar seperti ini, Situ Bondo itu kota kecil juga, tidak mungkin menang sama kota Malang secara angka. Tapi secara persentase tumbuh sekian ratus caranya. Semarang lebih gede dari kota Malang. Surabaya pada waktu itu jauh lebih besar dari kota Malang. Ya saya tidak merasa bahwa Surabaya lebih besar, makanya saya tidak perlu belajar. Tentang saja. Ketika Anda memaklumi orang lain lebih hebat dibanding Anda tidak mau belajar. Jadi buang BEJ untuk menjadi seorang pemenang. Kalau Anda mau jadi pemenang di bisnis ataupun di apa, BEJ, daripada blame, Anda ambil tanggung jawab. Oke, apa yang saya bisa tanggung jawab. Dan Anda tanggung jawab, Anda akan meningkatkan diri. Kalau ini salahnya situasi, salahnya COVID, Anda kan tidak perlu belajar. Oh, yang bikin masalah COVID. Yang bikin masalah pemerintah. Yang bikin masalah menterinya kok. Yang bikin masalah Amerika ini. Yang bikin masalah ketika Anda menyalahkan orang lain, Anda tidak perlu meningkatkan diri. Daripada itu, yes, saya tanggung jawab terhadap diri saya. Saya tahu COVID berpengaruh. Tapi saya juga tahu kok, pada waktu COVID ada orang-orang tertentu malah jadi kaya, lebih kaya karena COVID. Karena resesi ada orang yang lebih kaya. Saya mau jadi yang itu aja. Anda ambil tanggung jawab beda. Tanggung jawabnya tadi ya Pak Tung ditekankan. Bukan menyalahkan situasi, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan pemerintah gitu ya. Loh, ya silakan, mungkin saja pemerintah salah, mungkin saja COVID membawa bencana, pasti kan gitu. Kalau Pasti, yang ya. kena bencana kan ya jadi bencana. Tetapi di antara orang yang kena bencana ini malah, contohnya lah, lumpur Sidoarjo. Ada murid saya ikut seminar saya Financial Revolution. Berapa tahun kemudian, terima kasih Pak Tung. Teman saya masih nunggu di pasar, di balai kota, di tempat penampungan, masih sibuk nyalain pemerintah, nuntut, nyalain energi Mega Persada, minta tuntutan, belum dikabulkan, belum begini. Saya serahkan kepada pengacara yang kumpul-kumpul, saya fokus apa yang saya bisa. Untung Pak Tung saya tidak nunggu saja, tidak nyalahkan, tidak minta ganti rugi tetap lewat lawyernya, tapi saya usaha saya jadi meledak.
Saya enggak, karena kejadian lumpur itu tadi saya terpaksa harus keluar dari Sidoarjo, harus pergi ke Surabaya, harus begini. Jadi saya bisnis, saya masuk ke pasar Ratu, saya begini, saya dagang, saya keliling gini. Akhirnya malah saya jauh lebih kaya dibanding saya. Saya enggak bayangin kalau saya masih di Sidoarjo. Saya juga enggak bayangin kalau masih saya yang menyalahkan dan minta ganti rugi. Ganti rugi tetap Pak Tung, tapi saya tetap usaha sendiri lah ini loh ya. Oke, ya. Itu terserah pilihan Anda kok gitu ya. Mau blame, mau alasan, excuse. Yang problemnya orang yang BEJ, yang diomong itu kebenaran loh. Lah ini COVID kok, lah ini resesi kok, lah ini bunga naik, lah ini apa, lah ini, betul loh yang diomong. Saya masih muda kok, ya betul masih muda umur 19. Nggak punya pengalaman, betul nggak punya pengalaman. Nggak punya modal, nggak punya pengalaman, nggak punya, ya susah sukses. Tapi ada loh orang yang umur 19 nggak punya modal, nggak punya kenalan, nggak punya gini, dia berani mulai dan itu kalau dia ambil tanggung jawab. Ini kesempatan saya untuk meningkatkan diri. Tidak alasan, kesempatan saya untuk take action. Tidak membenarkan orang lain lebih hebat, tapi kita terinspirasi dan kita mau belajar. Ya. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Pak Tung ya. Saya jadi terkesima nih pagi hari ini. Jadi memang tidak perlu menyalahkan bahwa situasi pasti ya kita hadapi ya Pak ya. Tadi misalnya situasi COVID, kemudian situasi resesi, ya itu memang faktanya ada. Tapi bagaimana kita tadi ngebus diri kita untuk bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Ya, seperti tadi Pak Atuh juga sempat bilang bahwa di situasi krisis itu masih banyak orang-orang yang malah menjadi semakin kaya ya Pak Tung. Iya. Bahkan ada yang ngomong juga nih Pak Tung, misalnya contohnya ya, saya ambil contohnya, pada saat krisis atau COVID, ketika pada waktu itu harga saham itu lagi jeblok-jebloknya. Artinya banyak orang takut. Tapi ketika pulih, orang yang tadinya membeli pada saat harga turun, itu langsung pada kaya raya itu Pak Tung. Ini contoh. Ya. Jadi pada waktu sebelum COVID itu 500.000 orang bermain ya, bukan investasi. Sekarang sudah 3 juta, naik 6 kali. Berapa banyak yang nambah kaya, berapa banyak yang jadi miskin karena jebol di saham. Jadi karena leverage, karena pakai utang, karena pakai begini, dan dia tidak paham, hanya ikut-ikutan. Termasuk saya punya saudara. Jadi saudara meninggal dunia, tahu-tahu loh rumahnya digadaikan di bank. Loh, tahu-tahu dia jebol di saham. Kita nggak ngerti gitu ya. Atau meninggalkan hutang. Jadi ternyata, Lo Keng Hong keren. Lo Keng Hong bisa kaya. Saya juga mau kaya seperti Lo Keng Hong. Tapi dia tidak belajar ilmunya Lo Keng Hong. Dia tidak belajar ilmunya Warren Buffett. Dia tidak belajar investasi. Dia hanya ikut-ikutan. Orang di saham, kayak tadi tuh, orang di bisnis bisa kaya loh. Ya yang bangkrut lebih banyak, darling. Ya tahu kan Anda, bisnis itu sama judi di Marina Bay Sands itu tadi di belakang saya ini Marina Bay Sands. Ternyata kemungkinan berhasilnya lebih gede judi daripada orang bisnis. Itu sudah ada statistiknya. Jadi bisnis itu ada ilmunya gitu ya. Anda belajar. Ada ilmunya, apapun itu ada ilmunya ya Pak Tung ya. Baik. Mulai tanpa modal ya tadi ya, nomor 1 kerja dulu. Betul. Cari kenalannya, baru kalau digaji besar. Jangan ditolak, tetapi biasanya gaji besar itu kalau Anda gaji sudah puluhan juta mau keluar susah juga. Tapi karena apa? Karena kalau Anda mau jadi kaya sebagai top CEO, Anda bisa kok. Silakan merevolusi karir. Kalau Anda jadi CEO di BCA, di Mandiri, di BRI, di perusahaan-perusahaan gede, di Google, ya Anda kaya raya gitu ya. Cuman kalau itu 10% orang yang, menurut statistik, 10 orang yang kaya 100%, yang kaya dari sebagai karyawan itu 10%. 72% itu kaya dari bisnis dia dan investasi. Dari bisnis, oke. Kayak Lo Keng Hong itu ya. Baik. Investasi ya. Jadi karyawan aja tanpa investasi ya, rada repot juga gitu ya. Ini saya sudah di belakang, hai darling. Baik, Smart Anda bisa bergabung ya, nanti akan saya bacakan beberapa pendapat ya, karena waktunya terbatas. Dan masih ada satu sesi lagi, topik kita adalah memulai bisnis tanpa modal. Tadi sudah ada beberapa tips dan beberapa contoh yang disampaikan oleh Pak Tung. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Business Talk, dan Smart Listeners, topik kita adalah bagaimana memulai bisnis tanpa modal. Semakin menarik perbincangan kita, nggak kerasa sebetulnya. Kalau 1 jam ngobrol sama Pak Tung, ini waktunya udah mau habis ya, udah mau jam 8 aja. Pak Tung, poin apa lagi yang ingin Pak Tung sampaikan? Supaya Smart Listeners dapat insight dan semangat. Silakan. Baru gabung, 3. Nomor 1, kita kerja dulu, nabung ilmu, nabung kenalan, dan nabung uang. Seperti yang saya ceritakan, contoh partner saya yang di Singapura, untuk guru saya belum tahan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah jadi maklar. Yang ketiga, tukar ilmu Anda, waktu Anda, kenalan Anda dengan saham, sehingga Anda langsung jadi pemilik perusahaan tanpa harus ceritanya pakai duit. Modal itu kan macam-macam gitu ya. Nah, kalau nggak punya ilmu, nggak punya kenalan, nggak punya gelar yang hebat, nggak punya apapun, ya terus apa yang dilakukan? Ya tadi kerja dulu nomor 1 kan gitu ya. Setelah itu Anda mulai. Yang kedua saya mau bahas jadi maklar. Jadi maklar. Jadi maklar ini boleh dikata almost tanpa modal. Jadi banyak orang itu sinis gitu ya, nyinyir. Mana ada bisnis tanpa modal? Nyinyir. Bagaimana properti tanpa modal? Nyinyir. Pantesan diakhiri gitu loh ya. Mohon maaf. Loh, karena kalau Anda nyinyir, jadi Anda tidak mau belajar. Anda sudah skeptis. Kalau skeptis mau nggak diberitahu? Ya enggak lah, udah diberitahu. Nggak mau dikasih tahu. Pandangnya sudah mata yang namanya mata lalat, nemunya tai terus ya. Ini kan gini, ini kan menemukan something yang dia tidak bisa. Saya kan tidak bisa, saya kan tidak begini, saya tidak seberani Bapak, saya kan tidak begini, ya wis. Anda tidak terinspirasi, Anda cuma membenarkan Anda berada di tempat yang Anda sekarang. Nah kalau jadi maklar, sudah toh gitu loh ya. Jadi kalau jadi maklar itu kan Anda bisa menjual dulu. Misalnya, bagaimana properti tanpa modal? Tidak ada properti tanpa modal. Ya sudah, angel. Properti tanpa modal. Murid saya kan yang kemarin itu Ardan Lehmi ikut saya umur 18. Ketika ikut seminar saya sudah di sama temannya digoblok-goblokin, kamu mau gini ini. Bapaknya mayor marinir di Papua kan begitu ya. Terus kemudian saya bilang, kamu kalau tidak punya modal, mulailah jadi makelar. Kalau jadi makelar besar, makelar kecil, properti mahal, properti murah, usahanya sama, tapi komisinya beda. Nah, ketika Mas Ardan ini kan diceritain, bapaknya juga bilang, mosok masih SMA jadi makelar properti miliar-miliaran. Bisa bilang apa ya, enggak pantas lah kamu ya properti ratusan juta lah, 200, 300 juta, kenapa? Enggak masalah, no. Yang paling penting kan ada mau usaha. 4 bulan pertama enggak jualan satu pun. Nah, bener kan? Nah, ya kan gitu. Ya ternyata enggak juga. Setelah 4 bulan laku. Dapat puluhan miliar. Bukan. Dapat puluhan juta rupiah. 1 bulan, 1, begitu 2, 3, 4. Loh kok 1 bulan dapat ratusan juta. Umur 20 ngirim bapak ibunya umroh. Waduh, itu menyentuh hati ketika bapaknya bilang terima kasih sudah mendidik anak saya. Ibunya juga terima kasih sudah mendidik anak saya. Dan pendidiknya bukan hanya jadi kaya loh, berbakti dengan orang tua loh. Jadi makelar itu bisa, Anda bisa dapat, istilahnya kan saya sharing, tidak semua makelar ilmunya bisa sama, dapat duitnya sama. Kalau Anda makelar properti misalnya, gini loh, makelar yang terbesar itu adalah makelar perusahaan. Anda duitnya dapatnya puluhan miliar, ratusan miliar. Yang kedua, makelar menengah, makelar properti. Makelar properti itu ada makelar yang intinya adalah, jadi Anda dapat persentase 2%, ada yang bisa dilepas persentasenya. Loh, maksudnya Pak Tung bisa dilepas persentasenya gimana? Contohnya, kalau Anda jadi marketing kan Anda dapat 2%, dapat agensi bisa dapat 1%, dapat 3%, tergantung harga propertinya, tergantung deal dari awalnya sebagai seorang yang membantu penjual. Tapi Anda juga bisa. Jadi ketika Anda menjualkan properti, apalagi khususnya hari ini itu banyak sekali orang yang kepepet. Di bawah NJOP, di bawah pasar, dijual kepepet, BU, butuh uang. Nanti 2023 lebih banyak lagi, karena ya bank-bank sudah, ya Looking Home kemarin mulai, kamu lihat labanya BNI, labanya Mandiri, labanya BCA. Kalau bagi saya tetap, wahai gitu bank-bank, kok bisa labanya tinggi? Banyak bank-bank yang melakukan plafondering. Apa itu? Jadi kreditnya bermasalah, direstrukturisasi. Kreditnya 1M, apa yang terjadi 1M? Dia sudah tidak bisa bayar bunga, tidak bisa bayar cicilan. Pandemi kok. Bisa untungnya banknya tinggi. Karena apa? Ya karena plafondering salah satunya. Kalau saya salah tolong diralat. Ini juga. Padahal plafondering dilarang, tapi OJK kelihatannya rodok tutuper. Yang lama itu salah satu strategi supaya ekonomi berputar. Kalau dibuat macet, orangnya bayangkan perusahaannya tidak jalan, gajinya berkurang, karena jadi ekonomi tidak bergerak. Jadi itu strategi pemerintah yang menurut saya
good lah. Dulu juga pernah dilakukan kok gitu. Jadi 1 miliar macet, terus apa yang terjadi? Tidak bisa bayar bunganya, tidak bisa bayar cicilannya, plafonnya dinaikin jadi 1,2. Jadi 200 juta ini untuk apa? Untuk bayar cicilannya sendiri. Jadi untung-untungnya gede-gede. Tapi ya, jadi makelar ya Pak Tung ya. Jadi makelar. Tadi BRI juga enggak karena itu, tapi mungkin juga. Oke. Ya, Pak Tung tadi disebutkan tipsnya adalah menjadi makelar juga salah satu untuk kita bisa berbisnis tanpa modal. Menjual properti yang ratusan juta, yang miliarannya mungkin puluhan miliar, usahanya tetap sama ya Pak Tung ya. Kenapa nggak ya? Kerjanya sama, Anda jualan 200 juta sama jual 20 miliar. Saya punya satu yang property agent pada waktu saya beli di Jalan Brawijaya pada waktu itu di Kebayoran. Nah itu dia bilang, Pak Tung kalau saya enggak 10 miliar saya enggak jualan. Jadi saya fokus ke properti yang usahanya sama. Anaknya sekolah di Singapura, dia naik Honda Odyssey pada waktu itu udah baru gitu ya. Jadi ya memang hidup penuh pilihan. Kalau Anda mau marketing yang murah, boleh nggak? Boleh, tapi primary. Bukan secondary. Kalau primary Anda bisa jualan 10, bisa jualan 100, bisa jualan banyak. Jadi dapat komisinya faktor kali kan gitu ya. Jadi inilah yang penting Anda jadi makelar. Kalau makelar yang besar sekali ya tadi makelar perusahaan. Anda properti pun dilihat properti yang semana. Tapi balik lagi loh, Anda bisa jadi makelar itu kan tanpa duit. Yopan tetap pakai duit Pak Tung, makan, uang handphone, uang pasang iklan. Lah ya sekarang iklan gratis-gratis banyak ini. Banyak kok ya. Mau enggak gitu loh ya Anda pasang iklan. Saya jadi ingat Bu Siska dulu host saya begini. Ide dari saya ngomong gini pulang praktek. Besok langsung pulang saya traktir, jangan pulang dulu. Kenapa? 1 minggu ini saya dapat duit 20 juta. Jurusnya Pak Tung keren jadi makelar. Oke Pak Tung, kita melangkah ke tips berikutnya. Tukar ilmu dengan saham. Waktunya tinggal 2 atau 3 menit Pak Tung. Poin yang disampaikan di poin ketiga ini apa Pak Tung intinya? Silakan. Ya, jadi sebetulnya begini. Jadi kalau Anda sudah punya ilmu, misalnya ilmu marketing, kayak saya misalnya ilmu marketing. Hari ini begitu banyaknya orang menyodorkan tanah untuk dibangun. Berarti kan saya tanpa modal tuh. Saya bayar tanahnya kapan? Kalau laku. Selesai tuh, berarti tanpa modal tuh. Lupa itu kan masih ada modal untuk ngiklankan, untuk apa? Sebetulnya Anda bisa ngiklankan di sosial media Anda. Kan punya jaringan, punya kenalan, punya network. Jadi tukar ilmu, waktu, kenalan Anda, jaringan Anda dengan uang Anda bisa. Tahu nggak sekarang Instagram influencer itu sekarang sudah ratusan ribu orang fokus kerjanya hanya sebagai influencer. Yang dimana profesi itu sebelumnya tidak ada. Jadi ada satu orang baru umur berapa begitu ya, ternyata dia iseng-iseng followernya banyak, mendadak tentang fashion. Ada fashion merek ternama, pasang iklan di dia sekali masukkan Instagram dibayar $400. Loh, lah ini lumayan daripada saya jadi karyawan jualan pakaian, mending saya jadi influencer. Nah, salah satunya seperti itu. Ya oke, kenapa tidak begitu ya? Kenapa tidak? Tahu-tahu Anda bisa menukar ilmu Anda waktu Anda jadi bisnis toh, jadi uang toh. Jadi Anda bisa konsultan, Anda bisa di saham, Anda bisa based on commission, tapi itu mendadak jadi bisnis dengan modal bukan uang, tapi modal ilmu Anda, kenalan Anda, jaringan Anda, dan waktu Anda. Jadi Pak, boleh saya tungguin, saya yang menjaga, Anda bisa dipercaya. Anda tidak punya ilmu, tapi Anda bisa dipercaya. Aku menyenangkan, cara Anda memimpin luar biasa. Ini salah satu mentor saya gitu ya. Mentor saya itu dulu guru bahasa Inggris, Pak. Muridnya pergi ke luar negeri semua, dia tidak pernah ke luar negeri. Akhirnya dia, oke lah saya jadi tour guide. Dia bilang, jadi tour guide supaya bisa ke luar negeri. Tour guide dia sangat simpatik, caranya mengatur orang-orang kaya aja bisa diatur, bisa on time. Biasa kalau tour kan terlambat-terlambat, ini enggak bisa on time, bisa begini, sangat-sangat gini, berkarisma, dan kemudian, jadi sangat orang respect sama dia. Satu hari ada orang punya BPR ngomong sama dia, kamu di sini income-nya berapa? Jadi tour leader gajinya berapa? Enggak gajian, saya cuma dibayarin tiket, dapatnya dari tip, tapi lumayan lah berapa ratus. Kamu kerja ikut saya aja deh. Jadi apa? Direktur utama di BPR saya. Loh, saya kan enggak punya ilmu tentang BPR. Ya, tapi dia kan tahu bisa ngatur manusia. Oke, langsung jadi direktur utama. Dari direktur utama kemudian kenal sama di Pak Andri Halim, dijadikan jadi direktur marketing di Indomobil, terus kemudian Pak Andri Halimnya fokus di BCA jadi kepala divisi consumer banking, terus akhirnya dibajak jadi Citibank, jadi country business manager, country business manajernya Citibank untuk orang Indonesia pertama yang menjadi bos di Citibank Indonesia, namanya Pak Berry Lesmana. Wah, luar biasa ya. Pak Tung, kita harus membungkus perbincangan kita di pagi hari ini karena waktu sudah jam 8 tepat.
2 minggu lagi kita sambung lagi perbincangannya Pak Tung dengan topik-topik yang tentunya menarik dan smart listeners. Nggak kerasa sudah jam 8 ya, ini banyak sekali yang masuk, namun tidak sempat kami bacakan. Ada Pak Maulana di Palembang, ada juga Bapak Aziz Budiono, Ibu Jasmine Choi, ada juga Bapak Rudi di Medan, dan juga ada Ibu Nicigan, dan juga lain-lainnya. Terima kasih telah bergabung. Pak Tung, selamat menikmati liburan akhir tahunnya di Singapura ya, dan enjoy di sana. Ya, jadi teman-teman, silakan ini saya besok pagi, tanggal 2 hari lagi ulang tahun. Oke, wah. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya terima kasih itu kepada teman-teman semua yang sudah mengirimkan doa padahal di awal, termasuk Pak Dahlan Iskan yang menulis artikel tentang saya, judulnya tuh Desember gitu ya, yang menyambut Hari Ibu, satu artikel yang menyentuh hati, silakan cari di Disway, DI,SW. Terima kasih banyak Pak Tung atas waktunya. Kita ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Dan semua demikian Smart Business Talk di pagi hari ini. Saya William Darmawan beserta dengan Tung Desemberingin. Salam dahsyat. Dahsyat, yes. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network.